Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dalam daring. Kesempatan ini akan saya coba untuk menjelaskan tentang logika matematika bagian yang ketiga, yaitu dengan materi pernyataan majemuk dalam bentuk implikasi dan biimplikasi. Contoh tentang implikasi. Implikasi disimbolkan dengan tanda panah satu arah dengan cara membaca jika titik-titik maka titik-titik. Contohnya ada dua pernyataan P dan Q. Kemungkinannya seperti yang konjungsi maupun disjungsi. Jika ada dua pernyataan, kemungkinannya semuanya benar atau benar salah, salah benar atau salah salah. Suatu kalimat majemuk gabungan dari dua kalimat P dihubungkan dengan tanda semacam ini dibaca jika P maka Q. P maka Q jika digabungkan P-nya benar, Q-nya benar, hasilnya benar. Jika P-nya benar, Q-nya salah. Jika benar, maka salah, hasilnya salah. Jika salah, pernyataan salah, maka benar, hasilnya benar. Jika suatu pernyataan salah, maka pernyataan yang kedua juga salah, maka hasilnya benar. Contohnya, jika saya mengikuti daring, maka saya akan tahu tentang daring. Jika saya mengikuti daring, maka saya tidak akan tahu tentang daring. Ini yang kedua. Jika saya mengikuti daring, benar, maka saya tidak akan tahu tentang daring. Mengikuti kok tidak tahu, berarti kan salah. Oke. Jika saya tidak mengikuti daring, maka saya tahu tentang daring. Ini yang ketiga. Saya tidak mengikuti daring, salah. Maka saya tahu tentang daring, benar. Kemungkinannya benar di sini. Tidak mengikuti daring, tetapi bisa offline. Dan offline atau info-info dari luar sehingga mengetahui. Beda dengan yang kedua, mengikuti daring kok tidak paham tentang daring, itu yang salah. Ada salah di diri kalian. Yang keempat, jika saya tidak mengikuti daring, maka saya tidak akan tahu tentang daring. Menjadi suatu kalimat yang digabungkan menjadi benar. Kata kuncinya di sini. Untuk menghafalkan rumus ini, maka kuncinya di sini. Benar maka salah, hasilnya salah. Yang lainnya benar. Benar. Oke. Negasi dari implikasi. Negasi itu ingkaran. Jika suatu implikasi diingkari, maka atau negasi dari bentuk implikasi disimbolkan dengan negasi P maka Q. Maka hasilnya atau rumusnya adalah P dan negasi Q. Jadi negasi dari implikasi bukan lagi implikasi lagi, tetapi menjadi konjungsi. Diingat, implikasi ini negasinya konjungsi. Jika titik-titik maka titik-titik berubah menjadi titik-titik dan tidak titik-titik. Contoh, tentukan negasi dari pernyataan berikut. Jika hujan turun, maka halaman depan rumahku tampak basah. Ini implikasi. Dinegasikan menjadi
hujan turun, maka halaman depan rumahku tidak tampak basah. Dan, jadi di sini maka menjadi dan. Tidak ada lagi awalan jika. Contoh 2. Jika saya tidak mengikuti daring, maka saya akan ketinggalan pelajaran yang seharusnya aku selesaikan. Negasinya menjadi P dan negasi ki. P-nya, saya tidak mengikuti daring. Dan saya tidak akan ketinggalan pelajaran yang seharusnya aku selesaikan. Jadi yang pertama tetap, kalimat pertama tetap, kalimat kedua dinegasikan, dihubungkan dengan simbol dan atau kata dan. Biimplikasi, lanjutannya. Biimplikasi itu dua arah. Nanti simbol ini menunjukkan titik-titik jika dan hanya titik-titik, jika dan hanya jika titik-titik. Tabel kebenarannya tetap sama, dua pernyataan itu kemungkinannya benar, 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 salah, salah, benar, salah, salah. Maka hasilnya jika benar ya B, jika dan hanya jika B. Hasilnya B. B, jika dan hanya jika S, hasilnya salah. S, jika dan hanya jika B menjadi salah. Salah, jika dan hanya jika salah menjadi benar. Oke. Contohnya 4 ditambah 5 sama dengan 9 jika dan hanya jika 4 itu kurang dari 9. Ini benar, ini benar. Hasilnya benar. Karena nanti kalau 4 itu lebih dari 9 itu salah, berarti ada kodrat tersendiri nanti. Oke, maka 4 ditambah 5 sama dengan 9 jika dan hanya jika 4 lebih dari 9 menjadi salah, karena ini salah. Ya, ini benar, ini salah, menjadi salah. 4 ditambah 5 tidak sama dengan 9 jika dan hanya jika 4 kurang dari 9. Ini yang salah, ini benar, menjadi salah juga. 4 ditambah 5 tidak sama dengan 9 jika dan hanya jika 4 lebih dari 9. Pernyataan pertama salah, pernyataan kedua salah, juga menjadi benar. Sekarang kita lanjutkan dengan negasi dari biimplikasi. Rumusnya, jika P, ya P ini P dibaca, jika dan hanya jika Q akan mempunyai nilai negasi atau ingkaran dengan simbol semacam ini artinya dinegasikan. Itu ada dua rumus. Ada yang menggunakan rumus yang P menjadi tetap jika dan hanya jika, tidak ada perubahan, Q-nya yang dinegasikan. Atau yang kedua, yang pernyataan pertama atau negasi P jika dan hanya jika Q. Ya, ini rumusnya untuk biimplikasi. Rumus negasi. Inilah rumus negasi dari biimplikasi. Contoh, tentukan negasi dari pernyataan berikut. Saya bisa sekolah di SMK Negeri 1 Geneng jika dan hanya jika saya telah memenuhi syarat diterima. Maka negasinya adalah saya bisa sekolah di SMK Negeri 1 Geneng jika dan hanya jika saya tidak memenuhi syarat diterima. 4 ditambah, ini bisa saja negasinya berubah atau yang kedua ya. Ini bisa saja negasinya seperti yang kedua, rumus yang kedua. Ini
Saya tidak bisa sekolah di SMK Negeri 1 Geneng jika dan hanya jika saya telah memenuhi syarat diterima. Jadi pernyataan pertamanya yang pertama yang dinegasikan. Oke. Yang kedua, 4 ditambah 7 sama dengan 11 jika dan hanya jika 7 sama dengan 11 dikurangi 4. Ini benar, ini benar. Maka negasinya 4 ditambah 7 sama dengan 11 jika dan hanya jika 7 tidak sama dengan 11 dikurangi 4. Ini menjadi suatu pernyataan salah. Atau 4 ditambah 7 tidak sama dengan 11 jika dan hanya jika 7 sama dengan 11 dikurangi 4. Yang pertama yang salah, yang kedua yang benar. Jadi negasinya ada 2 kemungkinan. Nanti kalian tidak usah memilih kedua-duanya, tetapi memilih salah satu. Oke. Untuk tugas latihan selanjutnya, kalian nanti membuat suatu pernyataan majemuk tentang implikasi ini. Nah, silahkan nanti dicoba tentang kalimat-kalimat yang dinyatakan dengan simbol ini. Silahkan dicoba. Terima kasih. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggalkan pesan sebagai absensi di video ini. Terima kasih.